Sahabat nafas syukur. Hari ini bukan sekadar hari ke-21. Hari ini adalah sebuah titik, sebuah garis yang memisahkan antara siapa dirimu ketika perjalanan ini dimulai dan siapa dirimu setelah melewati 21 hari penuh kesadaran. Mungkin dunia di luar sana masih sama. Rumahmu masih sama, pekerjaanmu mungkin masih sama, orang-orang di sekitarmu mungkin masih melakukan hal yang sama. Masalah yang dulu ada mungkin belum semuanya menghilang. Tagihan masih datang. Tanggung jawab masih menunggu. Ada orang yang mungkin masih belum memahami dirimu. Ada keadaan yang masih belum sesuai dengan keinginanmu. Tetapi ada sesuatu yang seharusnya sudah berubah. Cara dirimu memandang semuanya. Karena tujuan dari riset kehidupan bukan membuat dunia mengikuti keinginan kita. Bukan membuat semua masalah lenyap. Bukan menjadikan hidup sempurna. Riset kehidupan adalah ketika kita berhenti menjalani kehidupan dengan kesadaran lama. Ketika kita berhenti bereaksi secara otomatis, ketika kita mulai menyadari pikiran sebelum mempercayainya, menyadari emosi sebelum dikendalikan olehnya, menyadari ketakutan sebelum membiarkannya menentukan langkah. Dan yang paling penting, kita mulai menyadari bahwa kehidupan yang selama ini kita cari di luar ternyata harus terlebih dahulu dibangun di dalam. Mungkin selama bertahan-tahan kita berpikir, kalau aku punya lebih banyak uang, aku akan tenang. Kalau orang itu berubah, aku akan bahagia. Kalau pekerjaanku lebih baik, aku akan puas. Kalau semua orang menyukaiku, aku akan percaya diri. Kalau masa depanku sudah pasti, aku akan berhenti khawatir. Tetapi 21 hari ini mengajarkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Kedamaian tidak selalu menunggu keadaan berubah. Kadang kedamaian menunggu kita berhenti berperang dengan keadaan. Sahabat, coba lihat perjalananmu. Di hari-hari pertama, mungkin kita belajar menghentikan kebisingan pikiran. Kita belajar kembali ke saat ini. Kita belajar mengamati tanpa menghakimi. Kita belajar melepaskan kekhawatiran, belajar menerima kehidupan, belajar menemukan kekuatan dalam keheningan. Kemudian kita masuk lebih dalam. Kita belajar memaafkan diri, mengakhiri penyesalan, berhenti membandingkan, menghargai diri, berhenti mencari validasi, melepaskan kebutuhan untuk mengontrol, menanam benih kedamaian, membangun kesadaran kelimpahan, melepaskan identitas lama. Dan akhirnya, hari ini kita sampai di sini. Hari ke-21, hari terakhir. Tetapi jangan salah memahami hari terakhir. Ini bukan akhir perjalanan. Justru, ini adalah awal dari kehidupan yang baru. Karena tidak ada gunanya mengikuti program selama 21 hari, jika setelah ini, kita kembali menjadi orang yang sama. Kembali kepada kebiasaan lama, kembali kepada pikiran lama, kembali kepada ketakutan lama, kembali kepada hubungan dengan diri sendiri yang penuh kritik. Hari ini bukan tentang mengatakan, aku sudah selesai. Hari ini adalah tentang mengatakan, aku siap melanjutkan. Tarik napas perlahan, tahan sebentar, kemudian lepaskan. Dan sekali lagi, tarik napas. Sadari bahwa kamu masih di sini, masih hidup, masih memiliki kesempatan, masih bisa memilih, masih bisa berubah, masih bisa memulai kembali. Karena selama napas, masih bergerak. Cerita kehidupanmu belum selesai. Mungkin ada bagian dari masa lalumu yang tidak bisa diubah, tetapi masa depanmu belum ditulis seluruhnya. Dan hari ini, kamu memegang pena itu kembali. Bukan untuk menghapus masa lalu, tetapi untuk menulis halaman berikutnya dengan kesadaran yang baru. Sahabat nafas syukur, jangan mencari versi dirimu yang sempurna. Carilah versi dirimu yang sadar, karena manusia yang sadar masih bisa salah, masih bisa jatuh, masih bisa menangis, masih bisa takut, tetapi dia tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh semua itu. Dia belajar kembali, dia bangkit kembali, dia memilih kembali. Dan itulah inti dari reset kehidupan. Bukan menjadi manusia yang tidak pernah jatuh, tetapi menjadi manusia yang tahu bagaimana cara pulang kepada dirinya sendiri. Hari ini, mari kita tutup perjalanan 21 hari ini, bukan dengan perasaan bahwa semuanya sudah selesai, tetapi dengan satu
kesadaran. Aku tidak perlu kembali menjadi diriku yang lama hanya karena dunia masih sama. Aku boleh berubah, aku boleh bertumbuh. Aku boleh memilih kedamaian, aku boleh melepaskan, aku boleh memulai lagi. Dan aku akhirnya boleh menjadi diriku sendiri. Sahabat, nafas, syukur. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari berhenti sejenak. Karena terkadang kita terlalu sibuk mengejar perubahan, sampai lupa menyadari bahwa sebenarnya kita sudah berubah. Perubahan tidak selalu datang dalam bentuk yang dramatis. Tidak selalu berupa uang yang tiba-tiba bertambah, pekerjaan baru, rumah baru, hubungan baru, atau kehidupan yang tiba-tiba sempurna. Seringkali perubahan terbesar terjadi secara diam-diam. Kamu mulai menyadari bahwa dulu sebuah komentar kecil bisa menghancurkan harimu. Tetapi sekarang, kamu bisa menarik napas dan berkata, itu hanya pendapat seseorang. Dulu ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, kamu langsung panik. Sekarang, kamu mulai bertanya, apa yang bisa kupelajari dari ini? Dulu kamu membutuhkan semua orang memahami dirimu. Sekarang kamu mulai memahami bahwa tidak semua orang harus mengerti perjalananmu. Dulu kamu takut berkata tidak. Sekarang kamu mulai memahami bahwa berkata tidak kepada sesuatu yang tidak selaras adalah bentuk berkata ya kepada dirimu sendiri. Dulu kamu terus memikirkan masa lalu. Sekarang kamu mulai belajar mengembalikan perhatian kepada saat ini. Dulu masa depan membuatmu takut. Sekarang kamu mulai belajar mempercayai bahwa kamu akan menghadapi hari esok ketika hari itu benar-benar datang. Inilah perubahan. Bukan berarti hidupmu bebas masalah, tetapi masalah tidak lagi memiliki kekuasaan yang sama atas dirimu. Inilah yang disebut integrasi. Kita tidak hanya mengumpulkan pengetahuan selama 21 hari. Kita membawa kesadaran itu masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Karena meditasi selama 10 menit tidak akan berarti banyak jika setelahnya kita kembali menghabiskan 23 jam 50 menit dalam keadaan tidak sadar. Afirmasi tidak akan berarti jika tindakan kita bertentangan dengan apa yang kita ucapkan. Berbicara tentang kelimpahan tidak cukup jika setiap hari kita masih hidup dalam ketakutan akan kekurangan. Berbicara tentang mencintai diri sendiri tidak cukup jika setiap malam kita menghina diri sendiri karena kesalahan masa lalu. Berbicara tentang kedamaian tidak cukup jika kita terus mencari konflik. Maka hari ke-21 adalah tentang satu kata, integrasi, membawa kesadaran ke dalam kehidupan nyata. Ketika seseorang membuatmu marah, ingat napas. Ketika sesuatu tidak sesuai harapan, ingat penerimaan. Ketika pikiran mulai berlebihan, ingat bahwa pikiran bukan selalu kenyataan. Ketika kamu mulai membandingkan dirimu, ingat bahwa setiap manusia memiliki jalannya sendiri. Ketika kamu merasa tidak cukup, ingat semua yang telah kamu lalui. Ketika kamu takut kehilangan, ingat bahwa tidak semua hal harus kamu genggam. Dan ketika hidup memberikan sesuatu yang tidak kamu mengerti, belajarlah berkata, aku mungkin belum memahami semuanya sekarang. Tetapi, aku tidak harus menghancurkan kedamaian diriku hanya karena aku belum mengetahui jawabannya. Sahabat, inilah kedewasaan batin. Bukan mengetahui semua jawaban, tetapi mampu tetap tenang ketika belum memiliki jawaban. Kita sering mengira orang kuat adalah orang yang tidak pernah menangis. Padahal mungkin kekuatan yang lebih besar adalah ketika seseorang mampu menangis tanpa kehilangan harapan, mampu kecewa tanpa menjadi pahit, mampu gagal tanpa menyebut dirinya gagal sebagai manusia, mampu kehilangan tanpa kehilangan dirinya sendiri, mampu ditolak tanpa menolak dirinya sendiri, dan mampu berjalan sendirian tanpa merasa bahwa dirinya tidak berharga. 21 hari ini bukan untuk menciptakan manusia baru. Kamu tidak perlu menjadi orang lain. Kamu hanya sedang membersihkan lapisan-lapisan yang selama ini menutupi dirimu, ketakutan, dan sesuatu yang masih membantumu hidup. Tidak semua mekanisme bertahan hidup harus dibawa ke masa depan. Ada saatnya kita berkata, terima kasih telah melindungiku, tetapi sekarang aku memilih hidup
dengan kesadaran. Dan itulah yang sedang kita lakukan hari ini. Kita tidak membenci versi lama diri kita. Kita berterima kasih kepadanya karena dia telah membawa kita sampai di sini. Tetapi kita tidak harus tinggal di sana selamanya. Ada sebuah pertanyaan yang mungkin lebih penting daripada apa yang ingin aku dapatkan. Pertanyaan itu adalah, siapa aku yang sedang aku pilih untuk menjadi? Sahabat nafas syukur, selama bertahun-tahun, kita mungkin membangun identitas dari apa yang terjadi kepada kita. Aku adalah orang yang pernah gagal. Aku memang orang yang tidak beruntung. Aku selalu begini. Aku orang yang sulit sukses. Aku memang terlalu sensitif. Aku tidak percaya diri. Aku tidak pantas mendapatkan kehidupan yang baik. Kalimat-kalimat itu terdengar sederhana, tetapi jika diulang berkali-kali, ia menjadi identitas. Dan ketika sesuatu menjadi identitas, kita mulai mencari bukti untuk membenarkannya. Jika kita percaya bahwa kita tidak beruntung, setiap kejadian buruk terasa seperti konfirmasi. Jika kita percaya bahwa kita tidak layak dicintai, kita akan curiga ketika seseorang mencintai kita. Jika kita percaya bahwa kita selalu gagal, satu kegagalan kecil terasa seperti bukti bahwa kita memang tidak mampu. Inilah mengapa perubahan kehidupan seringkali terasa begitu sulit. Karena yang harus berubah bukan hanya kebiasaan, tetapi cara kita melihat diri sendiri. Padahal masalahnya bukan tubuhnya. Masalahnya adalah pakaian yang sudah tidak sesuai. Begitu juga dengan identitas lama. Ada identitas yang pernah sesuai dengan kehidupan kita di masa lalu. Tetapi sekarang sudah terlalu sempit. Mungkin dulu kamu harus menjadi kuat karena tidak ada yang menolong. Maka kamu belajar tidak meminta bantuan. Dulu kamu sering dikritik, maka kamu belajar mengejar kesempurnaan. Dulu kamu sering dibandingkan, maka kamu belajar membuktikan diri. Dulu kamu pernah dikecewakan, maka kamu belajar tidak mempercayai siapapun. Dulu kamu pernah kehilangan, maka kamu belajar mengontrol semuanya. Semua itu mungkin memiliki alasan, tetapi sekarang kamu boleh bertanya, apakah aku masih membutuhkan cara hidup yang sama? Tidak semua pertahanan harus menjadi rumah. Kadang ia hanya dibuat untuk bertahan dari badai, dan ketika badai telah berlalu, kita harus keluar. Hari ke-21 adalah hari untuk mengatakan, aku bukan masa laluku. Aku pernah gagal, tetapi aku bukan kegagalan. Aku pernah ditolak, tetapi aku bukan penolakan. Aku pernah kehilangan, tetapi aku bukan kehilangan itu. Aku pernah salah, tetapi aku bukan kesalahanku. Aku pernah terluka, tetapi aku bukan luka itu. Aku pernah takut, tetapi aku bukan ketakutanku. Aku pernah hidup dalam kekurangan, tetapi aku tidak harus selamanya berpikir dalam kekurangan. Aku pernah menjadi seseorang yang terus mencari pengakuan, tetapi sekarang aku bisa belajar memberikan pengakuan kepada diriku sendiri. Sahabat, ini bukan berarti kita menyangkal masa lalu. Kita tidak sedang mengatakan semua baik-baik saja. Tidak. Ada hal-hal yang memang menyakitkan. Ada pengalaman yang memang tidak adil. Ada kehilangan yang memang berat, ada luka yang membutuhkan waktu. Tetapi kita tidak harus membawa luka itu sebagai nama kita. Kita boleh membawa pelajaran tanpa membawa seluruh bebannya. Kita boleh mengingat tanpa terus hidup di sana. Kita boleh menghormati masa lalu tanpa menjadikannya penjara. Mulai hari ini, ketika pikiran berkata, aku tidak bisa, coba jawab, aku mungkin belum bisa. Perhatikan perbedaannya. Aku tidak bisa menutup pintu. Aku belum bisa membuka kemungkinan. Ketika pikiran berkata, aku memang seperti ini. Jawab, aku sedang bertumbuh. Ketika pikiran berkata, aku selalu gagal. Jawab, aku sedang belajar. Ketika pikiran berkata, hidupku tidak akan berubah. Jawab, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena itu, aku memilih membuka kemungkinan. Itulah bahasa dari identitas baru. Bukan bahasa kesempurnaan, tetapi bahasa pertumbuhan. Hari ini, berikan dirimu izin untuk menjadi seseorang yang belum pernah kamu kenal sebelumnya. Seseorang yang lebih tenang, lebih sadar, lebih lembut, lebih berani,
lebih jujur, lebih bersyukur, lebih percaya kepada proses, dan lebih dekat kepada dirinya sendiri. Kamu tidak harus langsung menjadi versi itu secara sempurna. Cukup pilih satu tindakan kecil hari ini yang dilakukan oleh versi dirimu yang baru. Karena identitas baru tidak dibangun dari kata-kata. Ia dibangun dari tindakan kecil yang diulang. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari, aku benar-benar telah berubah. Sahabat Nafas Syukur, sekarang muncul pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah hari ke-21? Karena program ini akan selesai. Video ini akan selesai. Narasi ini akan selesai. Tetapi kehidupanmu akan terus berjalan. Dan kehidupan nyata, itulah tempat sebenarnya dari latihan ini. Bukan ketika kamu sedang duduk tenang mendengarkan narasi. Tetapi ketika seseorang membuatmu marah, ketika pekerjaan menumpuk, ketika uang terasa kurang, ketika rencana gagal, ketika seseorang pergi, ketika tubuh lelah, ketika kamu merasa tidak dihargai, ketika masa depan terasa tidak pasti, di sanalah reset kehidupan diuji. Maka, mulai besok, jangan mencoba melakukan semuanya. Buatlah beberapa kebiasaan sederhana. Pertama, mulai pagi dengan keheningan. Sebelum menyentuh telepon, sebelum membaca pesan, sebelum masuk ke dunia, berikan dirimu beberapa menit. Tarik napas dan tanyakan, bagaimana aku ingin menjalani hari ini? Bukan, apa yang harus aku selesaikan, tetapi siapa aku ingin menjadi hari ini? Mungkin jawabannya, aku ingin menjadi tenang, aku ingin sabar, aku ingin hadir, aku ingin tidak mudah bereaksi, aku ingin bersyukur. Itu sudah cukup. Kedua, gunakan napas sebagai tombol reset. Setiap kali kamu merasa kewalahan, berhenti. Jangan langsung menjawab, jangan langsung mengambil keputusan. Tarik napas, satu napas. Kemudian, satu lagi. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan jawaban baru. Kita hanya membutuhkan sistem saraf yang lebih tenang sebelum mengambil keputusan. Ketiga, buat ruang untuk refleksi. Sebelum tidur, tanyakan, apa yang hari ini membuatku bersyukur? Apa yang hari ini menguras energiku? Di mana aku bereaksi secara otomatis? Di mana aku berhasil memilih dengan sadar? Besok, apa satu hal yang ingin kulakukan dengan lebih baik? Tidak perlu menulis 10 halaman. Satu kalimat pun cukup. Yang penting, kamu tetap berhubungan dengan dirimu sendiri. Keempat, jangan menjadikan kedamaian sebagai alasan untuk menghindari kehidupan. Ini sangat penting. Menerima bukan berarti pasif. Berserah bukan berarti menyerah. Tenang bukan berarti tidak bertindak. Kamu tetap boleh mengejar impian. Tetap boleh membangun bisnis. Tetap boleh meningkatkan penghasilan. Tetap boleh mencari pasangan. Tetap boleh memiliki target besar. Tetap boleh bekerja keras. Tetapi jangan menjadikan hasil sebagai satu-satunya sumber nilai dirimu. Kerjakan bagianmu. Berikan yang terbaik. Kemudian lepaskan kebutuhan untuk mengontrol seluruh hasil. Karena ada bagian kehidupan yang memang berada dalam kendalimu. Dan ada bagian yang tidak. Kamu bisa mengontrol tindakanmu. Tetapi tidak semua reaksi orang lain. Kamu bisa mengontrol usahamu. Tetapi tidak seluruh hasil. Kamu bisa mengontrol keputusanmu. Tetapi tidak seluruh keadaan. Kedamaian muncul ketika kita belajar membedakan keduanya. Kelima, kembali setiap kali pikiran terlalu bising. Kembali setiap kali hati terlalu berat. Kembali kepada napas. Kembali kepada saat ini. Kembali kepada kesadaran. Kembali kepada rasa syukur. Kembali kepada nilai-nilai yang kamu percaya. Kembali kepada dirimu. Karena mungkin inilah rahasia terbesar dari perjalanan 21 hari ini. Kita tidak mencari tempat untuk sampai. Kita sedang belajar bagaimana cara kembali. Sahabat Nafas Syukur. Sekarang, untuk beberapa menit ke depan, tidak perlu melakukan apapun. Tidak perlu memikirkan masa depan. Tidak perlu menyelesaikan masa lalu. Tidak perlu mencari jawaban untuk sesaat. Cukup hadir. Duduklah senyaman mungkin. Jika memungkinkan,
Pejamkan mata, tarik napas perlahan melalui hidung, dan lepaskan perlahan. Sekali lagi, tarik napas dan lepaskan. Biarkan tubuhmu menjadi lebih rileks. Tidak perlu memaksa, tidak perlu sempurna, cukup hadir. Sadari wajahmu, lepaskan ketegangan di dahi, lepaskan rahang, lepaskan bahu, biarkan tangan beristirahat, rasakan tubuhmu. Dan sekarang, sadari napasmu, tidak perlu mengubahnya. Hanya perhatikan, masuk, keluar, masuk, keluar. Sahabat, bayangkan 21 hari yang telah kamu lalui. Bayangkan dirimu di hari pertama. Mungkin saat itu kamu membawa banyak pikiran, banyak kekhawatiran, banyak pertanyaan. Mungkin ada luka yang belum selesai, mungkin ada penyesalan, mungkin ada ketakutan tentang masa depan. Lihat dirimu yang dulu, dan katakan dalam hati, terima kasih sudah bertahan. Katakan sekali lagi, terima kasih sudah membawaku sampai di sini. Kamu tidak perlu membenci dirimu yang dulu. Dia melakukan yang terbaik berdasarkan kesadaran yang dia miliki saat itu. Maafkan dirimu atas keputusan yang dulu belum kamu pahami. Maafkan dirimu atas kata-kata yang pernah salah. Maafkan dirimu atas waktu yang terasa terbuang. Maafkan dirimu karena pernah terlalu keras kepada diri sendiri. Tarik napas dan lepaskan. Sekarang bayangkan dirimu berdiri di depan sebuah pintu. Di belakangmu adalah kehidupan lama. Tidak perlu kamu bakar, tidak perlu kamu musnahkan. Cukup kamu tinggalkan dengan penuh penghargaan. Karena ia pernah menjadi bagian dari perjalananmu. Di depanmu adalah sebuah jalan baru. Kamu tidak tahu seluruh jalannya. Dan itu tidak apa-apa. Kamu tidak perlu mengetahui seluruh perjalanan untuk mengambil langkah pertama. Katakan dalam hati, aku bersedia melangkah. Tarik napas, aku memilih kedamaian. Lepaskan, aku memilih kesadaran. Tarik napas, aku memilih menerima apa yang tidak dapat kukendalikan. Lepaskan, aku memilih bertindak pada apa yang berada dalam kendaliku. Tarik napas, aku melepaskan kebutuhan untuk menjadi sempurna. Lepaskan, aku mengizinkan diriku bertumbuh. Sekarang, letakkan tangan di dada jika terasa nyaman. Rasakan detak jantungmu dan katakan, aku di sini. Aku masih di sini. Aku masih hidup. Aku masih memiliki kesempatan. Aku masih bisa memilih. Aku masih bisa mencintai. Aku masih bisa belajar. Aku masih bisa bertumbuh. Aku masih bisa memulai. Aku tidak harus menjadi orang lain. Aku hanya perlu menjadi semakin jujur terhadap diriku sendiri. Tarik napas dan perlahan lepaskan. Bayangkan cahaya lembut memenuhi tubuhmu. Tidak perlu membayangkan sesuatu yang rumit. Cukup rasakan kehangatan, kedamaian, penerimaan, dan katakan, aku tidak membawa semua masa lalu ke masa depan. Aku mengambil pelajarannya. Aku meninggalkan bebannya. Aku tidak membawa semua ketakutan. Aku membawa keberanian. Aku tidak membawa semua penyesalan. Aku membawa kebijaksanaan. Aku tidak membawa semua luka. Aku membawa kasih. Tarik napas panjang dan lepaskan. Sekarang, bayangkan dirimu berjalan melewati pintu itu. 1 langkah. Kemudian, 1 langkah lagi. Tidak terburu-buru. Tidak perlu mengetahui semuanya. Cukup 1 langkah. Dan dalam hati, ucapkan, hari ini aku pulang kepada diriku sendiri. Diam sejenak. Tarik napas. Dan rasakan kalimat itu. Aku pulang kepada diriku sendiri. Bukan kepada ekspektasi orang. Bukan kepada masa lalu. Bukan kepada ketakutan. Bukan kepada kebutuhan untuk membuktikan sesuatu. Tetapi kepada diriku. Kepada kesadaranku. Kepada napasku. Kepada kehidupan yang sedang berlangsung sekarang. Dan ketika kamu siap, perlahan, buka mata. Lihat dunia di depanmu. Dunia itu mungkin masih sama. Tetapi kamu tidak harus melihatnya dengan cara yang sama lagi. Sahabat, nafas syukur. Hari ke-21 bukan hanya membutuhkan penutup. Ia membutuhkan sebuah janji. Bukan janji kepada dunia, bukan janji kepada orang lain. Tetapi janji kepada dirimu sendiri, ucapkan perlahan,
Rasakan setiap kalimatnya, jangan hanya mendengarkan. Biarkan kata-kata ini masuk lebih dalam. Aku memilih untuk hidup dengan sadar. Aku tidak akan selalu berhasil, tetapi aku akan selalu belajar kembali. Aku tidak akan selalu tenang, tetapi aku akan belajar kembali kepada napasku. Aku tidak akan selalu tahu jawabannya, tetapi aku tidak akan menghukum diriku hanya karena belum mengetahui semuanya. Aku mengizinkan hidup berjalan sebagaimana mestinya. Aku melakukan bagian yang menjadi tanggung jawabku, dan aku melepaskan bagian yang bukan milikku untuk dikendalikan. Aku memilih untuk tidak lagi menjadikan pendapat orang lain sebagai ukuran nilai diriku. Aku tahu bahwa nilai diriku tidak ditentukan oleh jumlah uang yang kumiliki, tidak ditentukan oleh pencapaian, tidak ditentukan oleh jumlah orang yang menyukaiku, tidak ditentukan oleh masa lalu. Aku berharga karena aku adalah diriku. Aku memilih untuk menghormati tubuhku, menghormati pikiranku, menghormati waktuku, menghormati batasanku. Aku belajar berkata tidak tanpa merasa bersalah. Aku belajar berkata ya tanpa mengkhianati diriku. Aku memilih hubungan yang sehat. Aku memilih lingkungan yang membangun. Aku memilih percakapan yang memberi kehidupan. Aku memilih untuk tidak terus tinggal di tempat yang membuat jiwaku kehilangan dirinya sendiri. Aku melepaskan kebutuhan untuk membandingkan perjalanan hidupku dengan perjalanan orang lain. Jalanku berbeda, waktuku berbeda, pelajaranku berbeda. Dan itu cukup. Aku tidak terlambat. Aku tidak tertinggal. Aku sedang berjalan di jalanku sendiri. Aku memilih kelimpahan, bukan kelimpahan yang hanya diukur dari materi, tetapi kelimpahan dalam pikiran, kelimpahan dalam kasih, kelimpahan dalam kesehatan, kelimpahan dalam kesempatan, kelimpahan dalam persahabatan, kelimpahan dalam rasa syukur. Aku belajar melihat apa yang sudah ada, bukan hanya mengejar apa yang belum ada. Aku memilih kedamaian, bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena aku tidak ingin lagi menyerahkan kedamaianku kepada keadaan. Aku memilih keberanian, bukan karena aku tidak takut, tetapi karena aku tidak ingin ketakutan menentukan seluruh hidupku. Aku memilih menerima, bukan berarti aku menyerah, tetapi aku berhenti berperang dengan sesuatu yang memang tidak bisa kuubah. Aku memilih bertindak. Ketika ada sesuatu yang bisa kulakukan, aku memilih melepaskan. Ketika sesuatu memang harus kulepaskan, aku memilih memaafkan. Termasuk memaafkan diriku sendiri. Aku memilih hidup, bukan sekadar bertahan. Aku memilih hadir, bukan hanya melewati hari. Aku memilih bersyukur, bukan karena semua sempurna, tetapi karena aku sadar masih ada begitu banyak alasan untuk berkata terima kasih. Dan mulai hari ini, ketika aku tersesat, aku akan kembali. Ketika aku jatuh, aku akan bangkit. Ketika aku takut, aku akan bernapas. Ketika aku marah, aku akan berhenti sejenak. Ketika aku kehilangan arah, aku akan kembali bertanya, apa yang benar-benar penting bagiku? Dan ketika hidup terasa terlalu berat, aku akan mengingat, aku tidak harus menyelesaikan seluruh hidupku hari ini. Aku hanya perlu menjalani hari ini, satu napas, satu langkah, satu pilihan, satu tindakan, satu hari. Begitulah aku membangun kehidupan yang baru. Tidak dengan kesempurnaan, tetapi dengan kesadaran yang diulang. Setiap hari, sahabat nafas syukur, 21 hari telah kita lalui. 21 hari. Bukan perjalanan yang sempurna. Mungkin ada hari ketika kamu merasa sangat bersemangat. Ada hari ketika kamu merasa damai. Tetapi mungkin ada juga hari ketika kamu kembali menangis, kembali overthinking, kembali marah, kembali takut, dan tidak apa-apa. Karena perjalanan kesadaran bukan garis lurus. Ia seperti ombak. Kadang naik, kadang turun, kadang tenang, kadang bergelora. Yang penting kamu sekarang tahu bahwa ketika ombak datang, kamu tidak harus menjadi ombak itu. Kamu bisa menjadi laut yang menyaksikannya. Dan mungkin itulah hadiah terbesar dari 21 hari ini. Bukan bahwa hidupmu berubah menjadi sempurna, tetapi kamu mulai memiliki jarak antara dirimu dan apa yang terjadi di dalam dirimu
kamu mulai menyadari, pikiran ini bukan aku. Emosi ini sedang lewat. Ketakutan ini bukan selalu kenyataan. Masalah ini tidak harus menentukan seluruh hidupku. Dan dari kesadaran itu, lahirlah kebebasan. Sahabat, jika selama 21 hari ini, ada satu hal yang ingin kami titipkan kepadamu, maka ingatlah ini. Jangan mencari kehidupan yang tidak memiliki masalah. Carilah kehidupan di mana hatimu tidak mudah kehilangan dirinya ketika masalah datang. Jangan mencari kehidupan tanpa kehilangan. Carilah hati yang mampu mencintai tanpa harus menggenggam semuanya. Jangan mencari kehidupan tanpa ketakutan. Carilah keberanian untuk tetap melangkah meskipun takut. Jangan mencari kehidupan tanpa kegagalan. Carilah kebijaksanaan untuk belajar dari kegagalan. Dan jangan mencari kehidupan yang sempurna. Carilah kehidupan yang selaras. Selaras dengan nilai-nilaimu. Selaras dengan hati nuranimu. Selaras dengan apa yang benar-benar penting bagimu. Karena pada akhirnya, mungkin keberhasilan terbesar bukan ketika semua orang mengakui bahwa hidupmu hebat. Tetapi ketika pada suatu malam, kamu bisa duduk sendirian, menarik napas, dan berkata, "Aku tidak sempurna, tetapi aku hidup dengan jujur. Aku tidak memiliki semuanya, tetapi aku bersyukur. Aku belum sampai di semua tempat yang kuinginkan, tetapi aku masih berjalan. Aku masih memiliki banyak kekurangan, tetapi aku tidak lagi membenci diriku karena kekurangan itu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi hari ini aku memilih hadir. Dan mungkin itu sudah cukup. Tidak apa-apa. Ingat saja satu hal. Kembali kepada napas. Ketika bingung, kembali kepada napas. Ketika marah, kembali kepada napas. Ketika takut, kembali kepada napas. Ketika bahagia, kembali kepada napas. Karena napas selalu membawamu kembali kepada satu tempat yang tidak pernah benar-benar meninggalkanmu. Saat ini dan di saat ini, hidup selalu memberi kita kesempatan baru. Mungkin selama ini kita menunggu kehidupan berubah agar kita bisa merasa damai. Hari ini, kita membaliknya. Kita belajar menciptakan kedamaian. Dan kemudian, membawa kedamaian itu ke dalam kehidupan. Kita tidak menunggu dunia menjadi sempurna. Kita belajar menjadi lebih utuh di tengah dunia yang tidak sempurna. Kita tidak menunggu semua orang memahami kita. Kita belajar memahami diri sendiri. Kita tidak menunggu masa depan memberikan kepastian. Kita belajar mempercayai kemampuan diri untuk menghadapi apapun yang datang. Dan kita tidak lagi hidup hanya untuk mengejar sesuatu di luar sana. Kita belajar menikmati perjalanan sambil tetap bergerak menuju tujuan. Sahabat, jika hari ini kamu merasa belum berubah sebanyak yang kamu harapkan, jangan kecewa. Benih tidak tumbuh menjadi pohon hanya karena kita melihatnya setiap hari. Ada proses yang berlangsung di dalam tanah. Diam, tidak terlihat, tetapi nyata. Begitu juga dengan dirimu. Mungkin ada perubahan yang belum bisa kamu lihat. Mungkin kesadaran yang sedang tumbuh. Mungkin keberanian yang sedang dibangun. Mungkin luka yang perlahan sembuh. Mungkin kebiasaan baru yang sedang mengakar. Teruslah merawatnya. Jangan terburu-buru. Tidak semua pertumbuhan harus terlihat hari ini. Dan sekarang, perjalanan 21 hari riset kehidupan telah sampai pada halaman terakhir. Tetapi, jangan tutup bukunya. Tulislah halaman berikutnya. Dengan keputusanmu, dengan keberanianmu, dengan kesadaranmu, dengan rasa syukurmu, dengan tindakanmu. Besok pagi, ketika kamu membuka mata, jangan berpikir, programnya sudah selesai. Katakan, hidupku baru saja dimulai. Tarik napas, dan katakan, aku memilih hidup dengan sadar. Tarik napas. Aku memilih kedamaian. Tarik napas. Aku memilih bersyukur. Dan untuk terakhir kalinya dalam perjalanan ini, letakkan tangan di dada, rasakan napasmu. Rasakan kehidupan yang masih mengalir. Kemudian katakan kepada dirimu sendiri, terima kasih. Terima kasih karena sudah bertahan. Terima kasih karena sudah mencoba. Terima kasih karena sudah mau melihat ke dalam.
Terima kasih karena tidak menyerah. Terima kasih untuk semua luka yang telah mengajarkanmu. Terima kasih untuk semua kehilangan yang membuatmu lebih menghargai kehidupan. Terima kasih untuk semua kegagalan yang mengajarkanmu kerendahan hati. Terima kasih untuk semua perjalanan yang membuatmu menemukan dirimu kembali. Dan mulai hari ini, berjanjilah, aku tidak akan meninggalkan diriku sendiri lagi. Ketika dunia menolak, aku akan tetap memeluk diriku. Ketika aku gagal, aku akan tetap percaya kepada diriku. Ketika aku jatuh, aku akan membantu diriku bangkit. Ketika aku takut, aku akan menggenggam tanganku sendiri. Dan ketika aku berhasil, aku akan tetap rendah hati dan bersyukur. Karena sekarang aku tahu, rumah bukan selalu sebuah tempat. Rumah adalah ketika aku merasa aman menjadi diriku sendiri. Sahabat nafas, syukur. Terima kasih telah berjalan bersama selama 21 hari. Semoga setelah ini pikiranmu lebih jernih, hatimu lebih lapang, langkahmu lebih tenang, dan hidupmu lebih selaras. Jangan takut dengan halaman kosong di depanmu. Halaman kosong bukan berarti tidak ada apa-apa. Halaman kosong berarti masih ada begitu banyak kemungkinan. Maka berjalanlah dengan tenang, dengan sadar, dengan syukur, dengan percaya. Dan jika suatu hari nanti kamu kembali kehilangan arah, ingatlah jalan pulang. Tarik napas, hadir, terima, lepaskan, bersyukur. Kemudian melangkah lagi, karena kehidupan tidak meminta kita untuk mengetahui seluruh perjalanan. Kehidupan hanya meminta kita untuk berani mengambil langkah berikutnya, dan langkah itu dimulai sekarang. Selamat datang di kehidupanmu yang baru, bukan karena dunia telah berubah, tetapi karena kamu telah memilih untuk melihat dunia dengan kesadaran yang baru. Terima kasih sudah menjadi bagian dari 21 hari riset kehidupan bersama Nafas Syukur. Semoga setiap napas membawamu kembali kepada kedamaian. Semoga setiap langkah membawamu semakin dekat kepada dirimu sendiri. Dan semoga apapun yang datang setelah hari ini selalu mengingatkanmu pada satu hal. Tidak apa-apa untuk memulai kembali. Karena selama kita masih bernapas, selalu ada kesempatan untuk kembali. Satu napas, satu kesadaran, satu langkah, satu kehidupan. Dan hari ini kita memilih untuk menjalaninya dengan penuh syukur. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Sahabat Nafas Syukur, tarik napas, tersenyumlah, dan jalani hidupmu dengan sadar, dengan damai, dengan syukur.